Iya, shalom saudara, selamat malam. Selamat berjumpa lagi di acara Misbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita tetap berbahagia, kuat, dan sehat. Karena Tuhan yang menopang kita sampai hari ini, biarlah kekuatan kuasanya menjadi kekuatan bagi kita semua. Sebab tidak ada tempat lain selain di dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau memuji menyembah Tuhan hari ini, karena sukacita dari Allah itu kekuatan kita. Saya percaya kita semua ya tetap terpelihara di dalam kekuatan Tuhan. Sebab Tuhan yang menetapkan langkah-langkah hidup orang percaya, sehingga kita melihat anugerah Tuhan. Yuk kita naikkan pujian ini sama-sama. Haleluya. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah, menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya, amin Tuhan. Yes, bahkan apabila ia jatuh, apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab apa saudara? Yes, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi katakan, Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bahkan sekalipun engkau jatuh, ya tidak dibiarkannya sampai tergeletak, sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, saudara, pujian ini berkata Tuhan menetapkan langkah orang yang berkenan kepadanya. Bahkan mungkin sekalipun kita jatuh, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang kita. Kita harus percaya itu, amin saudara. Iya, dia tidak membiarkan kita. Katakan sama-sama, tangannya, tangannya, oh tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya, tangannya, oh tangannya, 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 tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan. Sekali lagi, tangannya, 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 oh tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya, amin. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Yes, haleluya. Sebab Tuhan menopang tangan saudara dan saya, amin. Iya, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang ajaib dan luar biasa saudara. Karena itu jangan pernah takut. Kalau hari ini mungkin engkau jatuh, bangkit lagi untuk bertobat. Kalau hari ini engkau sedang putus asa, bangunkan imanmu. Sebab kita punya Tuhan yang ajaib. Mari kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih buat malam ini Tuhan. Engkau yang menjagai kami. Kalau kami masih mulai ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan.
Kami mau menyembah Engkau malam hari ini, Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, Tuhan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berkata Engkau ajaib bagi hidup kami Yesus. Engkau ajaib, Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Mari angkat hatimu saudara, katakan pada Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. ajaib Kau Tuhan, Ajaib Kau Tuhan, haleluya, penuh kuasa. Amin Tuhan, Engkau yang sanggup memulihkan keadaan kami, bahkan di dalam tangan-Mu seluruh hidup kami. hidupku tak akan goyah selama. Ajaib, ajaib Kau Tuhan. Amin, amin. Sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Selah ajaib Kau Tuhan, Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. ajaib Kau Tuhan, takkan goyah iman kami sampai selama-lamanya, takkan goyah sebab Kau beserta kami ya Tuhan. Haleluya, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. ajaib Kau Tuhan. Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Engkau Tuhan dalam hidup kami, tidak akan goyah kami sampai selama-lamanya, sebab Engkau yang pegang tangan kami. Bahkan apapun persoalan, apapun masalah yang harus kami lewati di hidup ini, kami punya Tuhan yang ajaib. Kami mau terus taruh iman kami Tuhan, kami mau terus harap kami kepadamu Bapa, sampai kami selesai menjalani semua proses pemurnian iman di hidup kami. Murnikan kami Tuhan, biar Engkau bentuk kami Tuhan. Bahkan hari-hari ini Tuhan, mungkin kami sedang ada dalam tekanan yang begitu berat. Kami percaya tangan Tuhan sedang membentuk hidup kami, tidak akan pernah berhenti. Kami berharap, kami tahu kami dibentuk supaya kami menjadi berkat bagi orang lain. Kami sedang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman.
supaya hidup kami membawa kemuliaan-Mu ya Bapa. Lewat setiap proses masalah yang kami hadapi, kami boleh menjadi terang bagi orang lain. Ketika kami menang, kami boleh membawa kemuliaan Tuhan itu bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Pakai hidup kami Tuhan, sampai keluarga kami penuh dengan kemuliaan-Mu. Bahkan sampai bangsa ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami datang menyerahkan hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan. Bentuk kami Bapa, ubah kami Tuhan, supaya kami boleh dipakai bagi tujuan kemuliaan-Mu Tuhan di dunia ini. Ini hidup kami Tuhan Yesus, ini hidup kami Tuhan. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Oh, seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Oh, seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi Tuhan, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidup kami Bapa, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, untuk menggenapi semua Tuhan firman-Mu dalam hidup kami, sampai keluarga kami Tuhan mengalami kemuliaan-Mu, penuh kemuliaan-Mu. Mari angkat tanganmu pada Tuhan, katakan, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi saudara katakan, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Pakai hidup kami Tuhan, genapi seluruh rencana-Mu atas hidup kami. Bahkan sampai keluarga kami penuh kemuliaan-Mu, sampai keluarga rumah tangga kami penuh kemuliaan Tuhan, sampai orang-orang di sekeliling kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bahkan sampai bangsa ini dan bangsa-bangsa penuh kemuliaan Tuhan. Kami datang memberi hidup malam hari ini. Ajar kami mengerti semua kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh terus menjadi berkat. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, sampaikan isi hati-Mu dalam nama Yesus kami berdoa, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin, amin. Iya, saudara baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan sebelumnya tapi kita akan mendengarkan kesaksian. Selamat siang Bu, saya mau bersaksi. Puji Tuhan, Tuhan baik bagi keluarga kami. Minggu kemarin anak saya sakit, dia badannya anget-anget,
badan lemas dan sudah berobat di rumah sakit. Saya takut anak saya kena COVID karena teman kerjanya ada yang kena COVID. Tapi rasa takut itu saya tengking darah Yesus, dan saat saya ikut mesbah doa ibu mengatakan selalu untuk kita mengandalkan Tuhan dan berdoa sendiri dan tidak usah minta untuk pendeta atau orang lain yang berdoa. Aku tumpang tangan dan kita berdoa. Dan bila ada intimidasi setan, anakmu kena COVID, selalu saya usir darah Yesus, anakku tidak apa-apa. Lalu di rumah sakit dokter katakan gak apa-apa, cuma ada radang aja. Saya lega, Bu. Dokter berkata dapat 1 minggu ya, angat-angat sudah berkurang, tapi badannya masih lemas. Tuhan tunjukkan kuasanya dalam hati. Coba dicekkan ke laboratorium serologi, lalu tes serologi menunjukkan bahwa anak saya negatif COVID. Lalu dalam hati saya ada suara yang berkata untuk cek lab di serologi. Dan setelah tes serologi menunjukkan anak saya negatif COVID. Saya bersyukur pada Tuhan anak saya aman karena tes itu menunjukkan negatif. Maka kami sekeluarga tidak menjaga jarak dengan anak saya. Kami anggota keluarga ada 6. Lalu 3 hari kemudian dikontrol dan dicek di serologi serentak semua karyawan dan anak saya juga ikut tes. Meskipun 3 hari yang lalu sudah dicek, besoknya hasil di kantor anak kami menunjukkan positif. Dan saya diberitahu anak saya lewat telepon, dia berkata hasilnya positif, suaranya menunjukkan dia gelisah. Lalu saya menenangkan hatinya, sudah ya nggak apa-apa, kita cek swab di rumah sakit tempat saya kerja. Dan memang benar anak saya positif COVID. Hati saya terasa tidak percaya, Bu, tetapi kenyataannya anak saya memang kena COVID. Akhirnya anak saya opnam, kemudian malam hari saya ikut mesbah doa Ibu Debbie. Saat ibu mengatakan bagi yang sakit Tuhan akan menjamah, saya mengamini. Dan saat Ibu Debbie berdoa belum selesai, saya juga menyelipkan kata-kata bebaskan kami yang lain sekeluarga dari COVID ya Tuhan. Biarkan anak saya yang sudah terkena ya Tuhan sembuhkan. Dan besok paginya kami sekeluarga, saya, suami, dan 2 anak serta 1 menantu dan 1 cucu mengalami mujizat yang sangat super besar dari Tuhan karena hasil foto dan lab swab, puji Tuhan Bu Debbie, kami semua negatif. Kalau bukan karena campur tangan Tuhan pasti semua sudah positif. Betul, anaknya dengan suami tidak satu rumah tapi satu perumahan, jadi anak saya sering ke rumah. Saya sering ke rumahnya juga hampir tiap hari. Tapi Tuhan Yesus itu sungguh baik, Bu. Saya menulis ini sambil menangis, Bu, karena kebaikan Tuhan. Berkat ada mesbah doa Ibu, iman saya semakin dikuatkan dan sangat-sangat yakin akan kuasa Tuhan Yesus, Bu. Buat Ibu, saya doakan Ibu tetap sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Amin, amin. Iya, puji Tuhan ya saudara ya, memang hari-hari ini kita harus terus berjaga-jaga ya, jangan meremehkan, tetap ikuti aturan pemerintah ya dan protokol kesehatan untuk kita ya cuci tangan, tetapi juga jangan takut berlebihan ya, karena hidup kita ada di tangan Tuhan dan ingat hati yang gembira itu obat yang manjur. Saya juga kemarin itu benar-benar flu berat ya, dan saya berterima kasih buat saudara yang sudah memperhatikan. Semua pada bilang Ibu cepat sembuh Ibu ya, karena saya kelelahan. Saya flu berat kemarin itu sampai suara saya hampir hilang saudara ya. Tapi saya cuma imani, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau ada yang tanya, Ibu minum obat apa? Tidak minum obat apa-apa. Hanya banyak minum air putih, kita makan buah, dan banyak tersenyum dan bersuka cita ya, maka semua penyakit hilang. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjadi kekuatan bagi setiap kita, agar kita senantiasa dikuatkan, bahkan menjalani hari-hari yang semakin hari rasanya semakin berat. Tapi kita percaya bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk melewati semua hal di hidup ini. Dan baik saudara, biarlah kita semakin hari semakin mencintai Tuhan.
semakin mau mengenal jalan-jalannya, semakin mau mencari firman dan hadiratnya. Ya, tidak ada yang lain yang harus kita lakukan hari-hari ini selain mendekatkan diri dengan Tuhan. Jalani hidup kita, nikmati semua yang harus kita jalani, bersyukur senantiasa pada Tuhan, dan teruslah jaga hati dalam kekudusan, jaga hidup dalam kekudusan. Jangan banyak iri hati, kepahitan, sakit hati, kekecewaan, tapi kita harus terus menjaga hidup ini lurus dan berkenan di hadapan Tuhan. Iya, kita akan melanjutkan pembacaan kita hari ini di Yeremia pasal yang ke-7. Ya, sekarang ayat yang ke-29, judul perikopnya di sana penyembahan berhala dan akibatnya. Semua yang kita lakukan di hidup ini selalu ada akibatnya. Ya, makanya beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas ya. Jangan berkata, wah percuma saya hidup benar, ternyata juga saya mengalami begini. Masih banyak saudara yang masih WA ke saya, Bu, saya bingung kenapa Tuhan itu ya mencobai saya sedemikian berat. Ya, kenapa saya harus menanggung pencobaan ini, Bu? Ya, suami saya berselingkuh. Kenapa, Bu? Padahal saya hidupnya nggak neko-neko. Ingat, Alkitab berkata, Tuhan tidak pernah mencobai kita. Kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Yang milih suami dulu kita sendiri. Jangan pernah menyalahkan Tuhan atas setiap keadaan di hidup kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran dan kekudusan dan memilih dengan cara Tuhan, menentukan setiap hal dengan cara Tuhan, maka kitalah yang akan berbahagia karena perbuatan kita. Sebaliknya, kalau kita mau melangkah dengan keinginan dan kepentingan kita sendiri, maka kitalah ya juga yang akan menanggung akibatnya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan gak untung. Kalau kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan, Tuhan tidak untung. Sebaliknya, kalau kita memilih untuk hidup dalam dosa, Tuhan gak rugi. Ya, semua itu ada sebab akibat. Ketika seseorang memilih untuk jalan di dalam jalan kegelapan, ya engkau akan menanggung akibatnya, yaitu murka dan malapetaka di hidupmu. Sebaliknya, kalau engkau memilih hidup dalam kebenaran, ya engkau akan menanggung akibatnya juga. Apa? Jalan hidupmu berbahagia. Ya, dan ayat ini berkata, saudara, penyembahan berhala dan akibatnya. Ayat 29 berkata di sana begini, cukurlah rambut kepalamu dan buanglah. Angkatlah ratapan di atas bukit-bukit gundul, sebab Tuhan telah menolak dan membuang bangsa yang kena murkanya. Ya, saudara, dulu kita tahu bersama kalau orang itu berkabung, kalau orang itu menyesal akan dosanya, kalau orang itu sedang ada dalam pergumulan, biasanya mereka mencukur rambutnya dan memakai kain kabung yang berwarna putih ya. Lalu mereka akan menyendiri dan akan menyepi, dan itu artinya mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena mereka mungkin mengalami murka atau penghukuman. Ya, ayat ini berkata, cukurlah rambut kepalamu dan buanglah, angkatlah ratapan di atas bukit-bukit gundul, sebab Tuhan telah menolak dan membuang bangsa yang kena murkanya. Ya, pada waktu itu saudara ya, bangsa ini disuruh untuk berkabung, yaitu hari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, artinya tanda mereka itu berkabung karena kesalahan sehingga mereka mengalami tulah atau malapetaka. Menggundul rambut kepalanya dan memakai kain kabung. Ya, itu pada zaman dulu saudara. Ya, ayat ini berkata kamu harus melakukan itu. Kenapa? Karena kamu sudah terbuang dari hadapan Tuhan. Ayat yang ke-30 berkata, sungguh orang Yehuda telah melakukan apa yang jahat di mataku. Demikianlah firman Tuhan, telah menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah yang atasnya namaku diserukan, ya, untuk menajiskannya. Saudara yang terkasih, Tuhan itu marah kepada bangsa ini. Kenapa? Mereka menggantikan rumah Tuhan menjadi tempat sembahan bagi dewa-dewa mereka. Mereka telah membawa patung-patung dewa mereka ke dalam rumah yang biasanya mereka menyerukan nama Tuhan di atasnya. Ya, Tuhan itu murka, dia berkata, sungguh orang Yehuda telah melakukan apa yang jahat di mataku. Demikianlah firman Tuhan, telah menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah yang atasnya namaku diserukan ini untuk menajiskannya. Tuhan adalah Tuhan di atas segala-galanya. Dan ingat, dia juga adalah Allah yang cemburu.
Tuhan tidak mau kita menduakan Dia. Karena itu jangan pernah menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita sebagai yang pertama dan yang terutama di atas segala-galanya. Karena kalau kita menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita dengan sesuatu yang lain, dengan uang, jabatan, kehormatan, popularitas, itu artinya kita juga sudah membawa kekejian ya di mata Tuhan. Mari kita terus menempatkan Tuhan pada posisi yang pertama di hidup kita. Dia yang pertama, Dia yang terutama. Biar Tuhan menjadi segala-galanya dalam hidup kita, saudara. Karena kalau tidak seperti itu, maka itu artinya kita sudah menjadi orang yang menduakan Tuhan dan melakukan sesuatu yang menjijikkan di mata Tuhan. Belajar cintai Tuhan di atas segala-galanya. Jangan tukarkan Tuhan dengan dosa, apalagi dengan kenajisan, dengan percabulan. Jangan tukarkan Tuhan dengan uang, jabatan, atau apapun. Jangan pernah menukarkan kebenaran yang sudah Tuhan berikan pada kita dengan hal-hal yang tidak kekal di dunia ini. Mari kita mencari apa yang mendatangkan kekekalan dalam hidup kita dan perkenanan Tuhan. Ya, mereka menggantikan, membawa patung-patung itu. Ya, telah menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah yang atasnya namaku disebut, kata Tuhan. Ayat 31 di sana berkata, mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinom untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Ya, mengerikan saudara, akibat penyembahan berhala yang mereka lakukan mengharuskan untuk mereka membunuh anaknya sendiri dan dipersembahkan kepada dewa-dewa itu. Saya percaya kalau ada ajaran yang mengajarkan membunuh orang itu untuk menyenangkan hati Tuhan atau dewanya, maka itu adalah sebuah ajaran yang salah, saudara. Ya, kita perlu terus berdoa supaya hati nurani manusia itu dibukakan. Ya, di mana ada orang membunuh sesamanya, apalagi anaknya sendiri untuk dikorbankan. Dan mereka menyangka itu mereka menyenangkan hati Tuhan atau dewa yang mereka sembah. Ini adalah satu kekejian di mata Tuhan yang mendatangkan murka Allah atas hidup mereka. Ya, bukit pengorbanan ya yang bernama Tofet yang berarti perapian. Ini didirikan di lembah Ben Hinom, di mana puing dan sampah ya di mana puing dan sampah dari kota itu dibuang. Mezbah ini dipakai untuk menyembah Molok, dewa yang menuntut kurban anak-anak, saudara ya. Lembah tempat mereka mengadakan kurban akan menjadi lembah pembunuhan mereka oleh orang Babel. Di tempat di mana bangsa itu telah membunuh anak-anak mereka dalam penyembahan berhala yang penuh dosa, mereka sendiri akan dibunuh di sana. Jadi mereka itu membangun satu tempat, saudara. Di sini dikatakan, firman Tuhan ini berkata, mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinom untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku, kata Tuhan. Tuhan tidak pernah memerintahkan mereka untuk mengorbankan anaknya sendiri untuk dibakar dan dipersembahkan. Tidak pernah Tuhan, bahkan dikatakan tidak pernah timbul dalam hati Tuhan ya meminta sesuatu. Pernah terjadi ketika itu Abraham diuji imannya untuk mempersembahkan anaknya sendiri. Ya, tetapi terbukti, ketika dia yang hendak menyembelih Ishak, di sana Tuhan menyatakan diri dan melihat keteguhan hatinya bahwa dia lebih mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan menyediakan di situ ada anak domba untuk disembelih. Ya, tidak pernah Tuhan itu berniat untuk membunuh. Tuhan berkata tidak pernah timbul di hatiku. Bahkan tidak pernah aku itu tidak pernah ada dalam hatiku untuk menyuruh mereka untuk membunuh atau apapun. Tuhan tidak pernah mengatakan itu, saudara. Ya, dia berkata bahwa mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinom untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan. Mengerikan, sebuah kesesatan yang terjadi. Membunuh sesamanya manusia, bahkan anaknya sendiri dianggap menyenangkan hati Tuhan. Ya, tapi Tuhan berkata, aku tidak pernah menyatakan itu.
Nah, bukit pengorbanan yang bernama Tofet ini, yang berarti perapian atau pembakaran, itu mereka dirikan di lembah Ben Hinnom, di mana puing dan sampah dari kota itu dibuang. Jadi mezbah ini dipakai untuk menyembah dewa Molok, yaitu dewa yang menuntut korban anak-anak. Lembah tempat mereka mengadakan kurban kemudian nanti akan menjadi lembah pembunuhan mereka oleh orang Babel. Darah itu akan menuntut darah. Orang yang melakukan segala sesuatu yang jahat juga akan dilakukan yang jahat kepadanya. Apa yang kau tabur itu akan engkau tuai. Saudara tahu pada akhirnya lembah itu yang mereka pakai, yang mereka dirikan di sana sebagai Tofet itu, yaitu perapian tempat mereka mempersembahkan dan membunuh anak mereka, itulah nanti yang Tuhan izinkan dipakai untuk pembunuhan bagi mereka oleh orang Babel. Apa yang mereka tabur itu akan mereka tuai. Mereka akhirnya dibunuh di lembah itu, saudara. Di tempat di mana bangsa itu telah membunuh anak-anak mereka sendiri dalam penyembahan berhala yang penuh dosa, mereka sendiri akan dibunuh di sana. Hati-hati dengan hidup ini. Hati-hati dengan apa yang kita lakukan. Jangan bertindak dengan kesesatan. Mari terus ikuti kebenaran. Sedikit saja kita lengah, iblis dapat mengecoh iman kita. Mari berpegang pada kebenaran yang murni. Mari peganglah kebenaran di mana ikuti pengajaran yang masih menyuruh kita untuk hidup dalam kekudusan, menjauhi dosa. Tidak usah cari yang aneh-aneh di hari-hari ini karena penyesatan begitu luar biasa. Mari kita hanya menyembah kepada Tuhan. Ikuti pengajaran yang hanya menitik beratkan untuk menyembah Tuhan di atas segala-galanya. Ikuti pengajaran yang hanya mengajarkan kita untuk hidup kudus dan mengejar kebenaran di hidup ini. Membuang segala dosa, kenajisan, percabulan, amarah, pertikaian. Ikuti ajaran yang mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Bahkan mendoakan musuh kita. Itu ajaran yang paling mulia yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kalau semua pengajaran mungkin berkata balas musuhmu secara manusia jangan biarkan musuhmu itu menang, bahkan kalau bisa doakan supaya hidupnya dikutuk. Tapi Yesus berkata, doakan orang yang menganiaya kamu, berdoa bagi mereka yang membenci kamu. Itu ajaran yang paling mulia yang diajarkan Yesus. Ikuti yang seperti itu supaya kita tidak tersesat. Karena sedikit saja kita melenceng, penyesatan itu dengan gampang akan masuk dalam hidup kita, saudara Dan saudara, hari ini firman Tuhan berkata, mengingatkan kepada kita, ingat apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Ayat yang ke-32. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa orang tidak akan mengatakan lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Orang akan menguburkan mayat di Tofet karena kekurangan tempat. Ketika Tuhan mengizinkan murkanya turun atas bangsa yang sudah mendukakan hatinya karena kesesatan. Maka terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Babel. Diizinkan Tuhan. Maka tidak akan lagi dikatakan lembah Tofet, tapi menjadi lembah pembunuhan. Karena kuburan menjadi berkurang. Bahkan ayat 33 berkata, bahkan mayat bangsa ini akan menjadi makanan burung-burung di udara, serta binatang-binatang di bumi dengan tidak ada yang menanggungnya. 34, di kota-kota Yehuda serta di jalan-jalan Yerusalem akan kuhentikan suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, sebab negeri itu akan menjadi tempat yang tandus. Saudara yang terkasih, selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, untuk melakukan kebenaran, mari kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Jangan menyia-nyiakan apalagi hidup di dalam dosa.
supaya murka Tuhan terhindar dari hidup kita, bahkan dari bangsa kita. Tuhan sedang mencari orang-orang yang benar yang mau terus berdiri bagi bangsa ini dan mau membela bangsa ini di hadapan Tuhan. Karena itu mari kita terus berusaha untuk hidup dalam kebenaran agar Tuhan menemukan orang-orang yang dapat diperhitungkan di bangsa ini untuk diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita bertobat sungguh-sungguh saudara. Iya, mari kita renungkan firman ini saudara. Biar kita mau dipakai menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan di akhir zaman, membawa pemulihan. Karena roh Tuhan ada pada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang terus mau disempurnakan. Pakai kami Tuhan, hidup kami, bangkitkan kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan membawa pemulihan itu Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan lagi bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana sampai keluargaku penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami membawa kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Terus ubahkan kami menjadi seperti Engkau dan pakai hidup kami membawa terang Tuhan. Terutama dalam keluarga kami sebagai gereja terkecil, suami, istri, anak-anak, kami mau terus hidup berkenan dalam perkenanan Tuhan. Bawa keluarga kami untuk terus ada dalam perkenanan-Mu Bapa, sehingga setiap persoalan bahkan apapun tantangan yang kami hadapi, kami akan melihat jalan keluar sebab Tuhan memberkati keluarga kami. Berkati suami-suami menjadi suami yang takut Tuhan, istri-istri menjadi penolong anak-anak juga. Bahkan Tuhan, kami berdoa kalau ada di antara keluarga kami yang belum bertobat, jadikan kami menjadi imam di tengah rumah tangga yang berdiri bagi keluarga kami di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan juga keluarga besar kami, orang tua kami, oma opa kami, anak cucu kami semua, bahkan semua mereka yang di usia senja Tuhan memberkati. Bahkan Tuhan para single parent Tuhan menyertai, tidak pernah sendiri sebab Tuhan menopang. Berkati juga setiap anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Bahkan kami percaya, mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan perkatakan dalam nama Yesus, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya kesembuhan boleh terjadi karena Tuhan yang menghendakinya. Kalau penyakit ini datang karena dosa, kami mohon pengampunan. Kalau karena kuasa gelap, kami ikat patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami tahu roh Allah ada dalam diri kami. Terima kasih Bapa, bahkan setiap anggota keluarga kami yang sedang bergumul keluar dari ikatan dosa, pergumulan yang berat, dari tekanan-tekanan masalah apapun, Tuhan tolong menjadi jawaban bagi mereka. Tuhan, mereka yang ingin keluar dari kenajisan percabulan homoseksual, lesbian, mereka ingin keluar dari perselingkuhan, dari ikatan rokok, minuman keras, yang ingin keluar dari ikatan-ikatan perjudian, narkoba, mereka ingin keluar Tuhan dari kemarahan, dari kepahitan, kekecewaan, dari ketakutan, dari intimidasi, dari depresi, kecemasan. Kami dalam nama Yesus ada kelepasan yang terjadi. Kami percaya apa yang kami ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kami lepas di bumi terlepas di sorga, karena Tuhan yang memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa untuk setiap anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami dapat melakukan segala perkara. Setiap mereka juga yang ada dalam pergumulan, hutang piutang apapun yang sudah masuk lewat WA, telepon, SMS, Tuhan menjadi jawaban. Hamba begitu terbatas untuk membalas satu persatu, namun Tuhan sanggup menjamah, tidak pernah terbatas kuasa-Mu Bapa. Kami terus berdoa Tuhan, menyerahkan orang-orang yang berkekurangan, bahkan
bahkan mungkin ada di antara kami yang hari-hari ini berkekurangan. Tuhan, Engkaulah tempat jawaban. Engkau yang mencukupkan semua kebutuhan hidup kami. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar dan dahsyat. Persiapkan setiap kami untuk terus Bapa di dalam kekudusan dan kebenaran-Mu Bapa. Terus juga Engkau terus memberkati Tuhan mereka yang ingin punya keturunan, yang ingin memiliki anak. Tuhan, bukakan setiap kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Keturunan ilahi akan dipercayakan kepada setiap pasangan yang layak di hadapan Tuhan. Persiapkan dulu kami sebagai orang tua yang benar, supaya kami juga melahirkan anak-anak yang benar yang menggenapi firman Tuhan. Berkati Tuhan bangsa dan negara ini. Shalom Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati Presiden Jokowi dan juga wakilnya Ma'ruf Amin. Tuhan menyertai senantiasa dalam kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan, dalam hikmat, marifat, roh takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini. Juga semua jajaran kabinet, anggota-anggota di parlemen yang ada, bahkan MPR, DPR, kepala-kepala wilayah daerah Tuhan, dari gubernur, wali kota, camat, bupati, camat, lurah, RT, RW. Tuhan memberkati. Bahkan kami percaya tidak ada satupun yang terlewatkan. Mereka boleh sungguh-sungguh menjadi pejabat-pejabat yang takut akan Tuhan, dijauhkan dari korupsi dan cinta uang. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati dan menyertai. Bahkan kami juga percaya Tuhan, Engkau memberkati bangsa ini, TNI, Polri yang terus menjaga NKRI dalam satu kesatuan. Tuhan berikan hikmat, semua petinggi-petinggi di dalamnya Tuhan jagai dengan anugerah-Mu. Bahkan Tuhan memberkati para tim medis, suster, dokter, perawat, semua yang ada di garis terdepan mengatasi COVID. Tuhan memberkati dan menyertai, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Bahkan Tuhan, segala ketidakbenaran, ada oknum-oknum yang coba mengambil keuntungan di dalam COVID ini. Tuhan, kami berdoa biar ada kesadaran kepada mereka untuk bertobat, hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya hidup mati kami di tangan Tuhan, bukan karena COVID. Karena itu kami percaya Tuhan, semua yang terjadi Tuhan izinkan. Kami tahu kalau sudah waktunya kami dipanggil, tidak ada yang bisa menahan. Tapi kalau belum waktunya, tidak ada satupun kuasa yang bisa merenggut nyawa kami. Bagian kami mempersiapkan hidup yang layak. Kapanpun Tuhan jemput, kami siap Bapa. Biarlah segala pujian, hormat bagi Engkau yang berkuasa atas hidup kami, memberkati bangsa-bangsa, benua-benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Semua orang yang berdoa di dalamnya Tuhan bekerja. Setiap persoalan mereka juga Tuhan campur tangan. Bahkan tidak ada kematian massal di atas bumi ini karena COVID, yang ada kesembuhan massal, pertobatan massal. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa corona di dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya semua mendatangkan pertobatan atas hidup kami. Bahkan kami percaya atas dunia ini Tuhan mengasihi, Tuhan menyertai dan memberkati dengan keamanan yang daripada Tuhan. Bawa iman kami terus berjaga-jaga dalam Engkau di hari-hari terakhir ini. Kami semakin mengejar kekudusan. Terima kasih Bapa, kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Engkau akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati dan tetaplah setia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan channel ini kepada orang yang membutuhkan agar mereka juga dibangkitkan dan dikuatkan. Dan nama Tuhan dipermuliakan sebab ada penuaian jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dan shalom.